لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا بجميع محامده كله ما علمناها منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita ungkapkan rasa syukur dan puja-puji kita kepada Allah Ta'ala pada Jum'ah yang mubarakah ini, pada hari ini, dengan izin, inayah, berkat, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya tetap dapat mengejawantahkan seluruh nilai-nilai ubudiyah kita dengan melakukan kewajiban kita pada hari ini. Ini yang pertama kita syukuri, walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu jalan mengenal kebenaran adalah memahami apa yang menjadi maslahat pada manusia dan apa yang menjadi mafsadah. Maslahat ini bila kita artikan adalah keberuntungan, dan mafsadah ini bila kita artikan adalah kerugian atau keterpurukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikutkan pada setiap ketaatan dilakukan oleh seorang hamba dengan berbagai keberuntungan dan diperintahkan untuk digapainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk melakukan tindakan-tindakan mengandung mafsadah, kemudian kita diperintahkan untuk melakukannya dan mengejawantahkan daripada larangan itu, artinya menghindarkan diri dari larangan itu. Artinya begini, syariat Islam itu seluruhnya di belakangnya mendatangkan maslahat. Melakukan perbuatan syariat Islam mulai dari keseharian salat, ibadah-ibadah lainnya, puasa, kurban dan seterusnya, ada maslahat yang tinggi di belakang, dan itu harus digapai. Begitu pula mafsadah, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga ada mafsadah di belakangnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka di belakang daripada kata-kata itu pasti ada wasiat yang harus kita gapai, ada yang harus kita hindari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya di belakang ketakwaan itu ada maslahat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann,
hindarkan diri dari prasangka atau praduga-praduga buruk, maka di belakang praduga buruk itu ada keburukan yang akan datang pada manusia. Maka bila kita mengkaji seperti apa itu maslahat, maka maslahat bagi manusia itu menurut para ulama terdiri dari 3 maslahat, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan di belakang ketaatan dan kebaikan yang dikerjakan oleh umat adalah ada yang bersifat dunia, ada yang bersifat akhirat, ada yang bersifat dunia dan akhirat. Ya, tergantung dari prioritas orang itu mengerjakannya. Ketika orang mengerjakan amal semata-mata untuk akhirat, maka Allah memberi kemaslahatan akhirat dan mengikutkan dunia. Ketika dunia saja, maka belum tentu mendapatkan kemaslahatan akhirat. Hal ini terlihat di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, ya, dan mengerjakan amal saleh, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, bagi mereka imbalan, ya, di mana imbalan itu adalah mereka tidak mendapatkan keraguan dan ketakutan dalam kehidupan dunia. Orang yang beriman dunianya mantap, penuh dengan optimis, dan akhiratnya dijamin oleh Allah. Orang yang melakukan amal saleh adalah dunianya Allah perbaiki, karena di belakang amal saleh itu adalah karya-karya dan pembangunan, baik fisik ataupun mental atau spiritual. Orang yang melakukan salat juga begitu, di samping dijamin dihindarkan oleh Allah dalam kehidupan dunia dari segala keburukan, dimantapkan hatinya. Apalagi yang melakukan zakat, maka itu sungguh manfaat bagi dirinya kesucian dan manfaat sosialnya begitu besar. Artinya kemaslahatan dunia dan akhirat ini selalu ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa itu maslahat dunia? Para ulama mengatakan maslahat dunia itu maslahat, ada yang namanya konkret, ada yang abstrak. Maslahat dunia yang konkret adalah berkenaan dengan kenikmatan dan kelezatan. Yang kedua adalah kegembiraan. Maka apabila kenikmatan dan kelezatan itu menjadi maslahat di balik suatu ketaatan, maka tentu ada yang sifatnya fisik. Orang rajin melakukan ibadah sholat, fisiknya akan kuat. Melakukan ibadah puasa, dia fisiknya, jiwanya akan cenderung bersabar. Itu. Kemudian selain daripada itu Allah memberikan kegembiraan. Adapun yang abstrak, kenikmatan yang abstrak adalah sebab-sebab dicapainya satu kenikmatan, apakah itu melalui pekerjaan atau usaha, itu adalah bagian daripada kenikmatan juga. Dan sebab-sebab dicapainya kegembiraan, segala perbuatan dikerjakan seorang hamba untuk mendapatkan kegembiraan, maka itu juga bagian daripada kenikmatan atau maslahat yang fisik, yang abstrak. Ya, sebab-sebabnya adalah yang abstrak. Kemudian yang kedua, kita lihat, periksa mafsadah, atau sering juga dikatakan sebagai hal yang menimbulkan kerugian atau hal yang menimbulkan keburukan. Seperti apa itu bentuknya? Adalah yang pertama adalah alam, keperihan. Yang konkret itu keperihan. Keperihan ini ditimbulkan oleh fisik juga, bahwa manusia itu mengalami rasa sakit, mengalami rasa lapar, mengalami rasa kekurangan. Nah, ini namanya
satu hal yang sifatnya mafsadah pada manusia. Kemudian ada mafsadah secara abstrak, yaitu sebab-sebab terjadinya keperihan itu, sebab-sebab terjadinya kegundahan itu. Jadi itu semuanya adalah mafsadah. Nah, untuk mafsadah ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menghindarkan diri sejauh mungkin dari namanya keterpurukan atau kerugian. Di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Barang siapa yang membunuh satu jiwa, ya, tidak disebabkan karena hukum qisas misalnya, maka atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan seorang manusia, yaitu menolong seorang manusia untuk hidup, maka seakan-akan dia menolong seluruh manusia untuk hidup. Seperti itu. Jadi jelas sekali bahwa ada garis batas antara keberuntungan di balik suatu amalan dan kerugian di balik suatu amalan. Apa yang dituju daripada keterangan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan fitrahnya menghiasi satu kenikmatan yang akan diperoleh atau kebahagiaan manusia dengan berbagai macam cobaan, dan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya juga menghiasi terkadang satu keberuntungan terhadap suatu mafsadah yang di belakangnya. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haffatil jannatu bil makarih wa haffatin naru bisyahawat." Surga itu diliputi oleh sesuatu yang perbuatan yang kadang manusia itu tidak menyukainya, dan neraka itu diliputi oleh syahwat-syahwat atau keinginan-keinginan yang kadang manusia menyukainya. Maksudnya seperti apa? Bahwa surga itu tidak akan diperoleh oleh manusia kecuali dengan melakukan berbagai macam hal-hal yang kadang kita tidak menyukainya. Misalnya perjuangan, misalnya kesungguhan, misalnya bangun tengah malam, misalnya harus berkorban dengan mengeluarkan harta. Itu semua jiwa itu adalah kurang menyukai, karena itu adalah memberikan satu hal perjuangan, rasa sakit atau rasa kekurangan pada seseorang. Sementara neraka adalah diliputi oleh satu hal yang kadang menurut orang adalah menyenangkan, ya, seperti syahwat misalnya, syahwat hawa nafsu, baik adalah syahwat makan berlebihan. Orang makan secara berlebihan, kelihatannya nyaman, nikmat, tapi di belakang itu adalah kehancuran, keterpurukan. Ya, begitu pula syahwat, memperturutkan syahwat, mengambil hak orang, kelihatannya dilihat adalah dia mendapatkan keuntungan, tetapi ujungnya adalah jurang. Itu yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting dari hal ini adalah ternyata banyak hal yang kita akan capai dari suatu keberuntungan harus dilalui dengan kerugian terlebih dahulu. Begitu pula sebaliknya, ada yang kerugian di akhirnya menjadi satu keberuntungan di awalnya. Nah, bagaimana mensesuaikan hal ini? Bagaimana kita mengatur ritme ini? Maka fitrah manusia adalah selalu mengedepankan yang baik. Fitrah manusia selalu mengesampingkan hal-hal yang mendatangkan keburukan. Maka tidak mengapa bagi seseorang bila ia tahu bahwa dirinya dalam keadaan perih, dalam keadaan susah, tetapi ada maslahat di depannya. Contoh yang paling besar adalah orang yang sakit. Orang yang sakit parah, dia harus dioperasi. Operasi itu adalah mafsadah, bentuk dari satu keterpurukan atau kerugian pada seseorang. Tetapi di belakang kerugian itu adalah kesembuhan. Jadi itu adalah merupakan sunnatullah.
Dan begitu pula sebaliknya, berbagai macam keberuntungan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang harus dilalui dengan perjuangan. Maka perjuangan itu adalah pengorbanan, perjuangan itu adalah upaya, perjuangan itu adalah garis keras yang harus kita tempuh di dalam diri kita. Garis keras itu adalah melawan hawa nafsu itu sendiri. Sehingga jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, menjadi satu keniscayaan bahwa setiap hal yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kadang kita harus menjalani suatu hal yang kita tidak senangi. Ya, ada perintah, wah kenapa perintahnya seperti ini? Ya, kita kok dilarang, padahal kita mau. Di belakang itu adalah maslahat yang begitu besar, dan maslahat tidak hanya dilihat oleh individu, tetapi dilihat secara jamaah. Maka apa yang terjadi zaman sekarang ini tiada lain adalah merupakan gambaran daripada itu. Dan ketentuan Islam itu menerangkan tidak sesuai dengan hawa nafsu dan pemikiran orang, tetapi sesuai dengan hukumnya itu sendiri. Ketika kita dianjurkan untuk zaman sekarang itu berjaga-jaga dari musibah, dari penyakit yang mewabah, maka kadang kita tidak sukai caranya, tetapi di belakang daripada itu syariat Islam memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan, karena itu adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, banyak hal-hal yang samar tetapi pada ujungnya adalah maslahat. Dan kedua, patuh pada perintah dan menjauhi larangan adalah bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang terakhir adalah memahami kaidah-kaidah hukum Islam secara benar dan baik adalah menjamin kemaslahatan hidup umat, tidak hanya untuk individu. Oleh karena itu, mari kita meresapi dan memahami akan kondisi yang saat ini. Semua itu terpulang dari hati nurani kita di dalam memandang suatu kebenaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirullahu lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat ini saat-saat istijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa alif baina qulubihim ya rabbal alamin. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaik wa hadha dha'funa zahirun baina yadayk. Allahumma rabban nasi adhibil ba's Ashfina anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'uka la yughadiru saqaman. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Lughatul Qur'ani wa khairi nabi سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي.